Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, ketemu lagi baru sempat ngonten dikarenakan ya biasa teman-teman lagi disibukkan dengan pekerjaan, lagi disibukkan dengan apa ya, rasa kesel lah. Kesel nyambut gawe bukan karena kesel apa ya, jangan salah mengartikan teman-teman. Jadi aku sedikit mau menanggapi ataupun berbagi pengalaman lagi tentang seputar apa ini, murai batu. Murai batu, karena banyak yang bingung dengan rawatan pemberian extra fooding murai batu ya, untuk berbagai versi yang katanya murai batu itu mudah jinak, over jinak, murai batu yang lamban emosi, yang mudah emosi, dan yang over emosi, yang lowo, itu banyak sekali. Sebenarnya itu kalian itu cuma kebalik-balik teman-teman. Yang dimaksud kebalik-balik itu ya, contoh nih, sedikit contoh teman-teman. Jadi untuk murai batu, merawat murai batu, itu yang perlu diperhatikan itu burungmu itu teman-teman. Jangan melihat burung orang lain ya, kondisi burung kalian sendiri, dan jangan berpatokan dengan burung lain, tapi perhatikan dulu jagoanmu itu permasalahannya apa. Ini model yang dikatakan, anggaplah bahasanya itu kayak karakter, kayak apalah itulah ya. Kalau yang namanya karakter itu seri lah, untuk versi saya ini seri kayak Medan dan Super, Bahorok, seri FF. Ini yang dominan di Indo ini kan seri F ya sekarang. Seri F ini banyak, F1, F2, F3, F4 sampai FF yang berikutnya. Intinya tuh begini teman-teman. Karena untuk mendapatkan seri Medan ya nggak usah Bahorok lah, Medan aja yang asli itu, karena sekarang ini udah sulit. Itu yang pertama. Yang kedua, peternak itu banyak menyilangkan seri-seri FF ini, yang bikin pemula ini juga bingung dengan apa sih yang harus saya lakukan dengan burung seri F ini, rawatan seperti apa. Semuanya itu yang bikin burungmu nggak mau perform, yang bikin burung kalian ini nggak mau bunyi ataupun nampil ya, itu sebenarnya ketidaksesuaian rawatan dengan burungmu ini tadi. Contoh satu, kayak model balak ya, terus Medan, terus ya itu tadilah seri FF itu. Kita bahas dulu di seri F. Seri F ini cenderung ya, dia ini burung-burung yang tipikal nggak mau anteng, mudah emosi, ya kan? Mudah emosi. Contoh saya punya nih seri F. Ini burung mudah emosi. Saya melihat burung si A prestasian terus, jenisnya ini Medan. Ya, Medan itu gampang stabil. Kalau seri F itu harga juga, mohon maaf ya, bukan maksudnya menjatuhkan harga, itu enggak. Kita bicara kecocokan rawatan. Seri F ini biasanya dominan emosinya tinggi. Ya. Yang perlu kalian pacu itu apa? Mandi. Mandi bisa sehari, pagi ataupun sore. Kalau saran saya sih di sore hari aja atau pagi sore. Setiap hari kalau seri F. Anti jemur. Ya, ini rawatan yang udah menuju lomba. Kalau burungmu belum ada materi, itu gak usah dibahas. Wajib jemur dulu teman-teman. Prosesnya itu wajib jemur dulu. Biar apa? Kalau ngomongin proses jemur biar apa? Ya, menentukan ya agar mentalnya lebih bagus lah, lebih sehat, lebih apa ya?
lebih cerdas lah ya. Tapi kalau ngomongin kita ini burung ini udah ada materi ya. Cuman ini PR-nya ke lapangnya aja, ini nyetelnya susah Om. Burung saya susah anteng, pecicilan terus, kadang ceblok ataupun lantai ya. Kita nggak usah bahas yang burung belum materi. Burung belum bermateri lah, mbok rawat mandi pagi sore itu tetap bisa. Cuman jadinya itu agak lama. Bisa nggak dilombakan, bisa mainnya enak tapi dia nggak bongkar isian. Karena belum ada materinya teman-teman, seperti itu loh, belum ada materinya. Jadi cobalah kalian lihat kondisi burungmu tersebut. Ini yang saya contohkan, ini saya umpamanya punya seri F, ini udah bermateri lah ya, anggaplah udah ada materinya lah. Ini bagusnya untuk versi saya, yang penting jangkrik itu stabil di 7 ataupun 8, pokoknya di 7 minimal, maksimal itu ya bisa 10, tergantung tempat. Kalau tempatmu panas, ya tempatmu panas teman-teman, jangkrikmu itu minimal itu ya 5 standar lah. Tapi kalau bisa dikatakan adem, dinaikin tidak jadi masalah. Ini seri F, tempatku ini panas nih, tempatku panas ya, seri F. Aku lebih seneng tak naikin jangkriknya di 7 ataupun di sekitar 7. Yang penting gak kurang dari 7, tapi mandinya tak tambahin pagi sore. Aman gak Om? Nanti hilang vektornya. Wis, kalian gak usah ngomong hilang vektor teman-teman. Kalau kalian masih fanatik dengan hilang vektor, murai terlahir ceprot itu memang udah ada naluri. Dan naluri itu nanti akan tumbuh itu seiring berjalannya waktu sampai dia itu masa mau kawin. Itu naluri nih, naluri vektor itu udah ceprot itu memang burung vektor. Jadi nggak usah ngomong hilang vektor untuk seri F. Mandikan pagi sore. Ada yang kalau saya sendiri ini saya anggaplah mandi pagi sore. Jangan mengikuti Om Rio kemarin nyaranin mandi malam. Ini versi yang insya Allah sih mudah dicerna harusnya. Mudah dipahami ya. Kita bicara yang di konten ini aja, nggak usah melebar kemana-mana. Nanti yang kemarin dan rapin galau lagi pengen rapin yang kayak gini. Jadi ini versi seri F yang intinya itu tipikal burung yang mudah emosi, nggak mau anteng ya pecicilan. Mandinya pagi sore, setiap hari. Kalau tempatmu panas, bisa setiap hari. Intinya itu ketika dia dibuka pagi hari, ataupun pertama kali dia dibuka kerodong dari istirahatnya, dia itu vektor. Ya, itu yang pertama. Yang kedua bunyi ya. Jadi nggak meletik sana meletik sini. Kalau burungmu masih meletik sana meletik sini, wes itu sulit teman-teman. Untuk stabilnya itu sulit. Karena masih berpotensi dia akan ngeban. Tapi kalau burung bunyi, ya paling naik turun tangkringan sesekali aja, nggak sering. Itu berarti burungmu nyaman. Saya garis bawah itu nyaman ya. Kalau burungmu udah nyaman, yang pertama sehat, yang kedua nyaman, wis pasti posisi pemikiran si burung ini akan saya anggap cerdas. Karena tidak ada tekanan. Tapi kalau burungmu itu udah digeletakin aja, pletek sana, pletek sini, pletek sana, pletek sini, itu bisa dianggap nggak nyaman. Dan kalau posisi nggak nyaman, itu nggak usah ngomongin mau dimasterin, mau disetel, mau dilatih lah. Seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak usah memikirkan ini harus gimana, aku ngikutin yang sana apa yang sini. Itu terserah hak sampean semua, hak kalian sendiri ya. Untuk seri F semakin dia agresif, semakin sering, gimana PR-mu itu nggak usah mikirin gimana caranya dia itu bongkar materi, dia sehat, dia nyaman, ya itu pasti dia vektor dan stabil. Tapi kalau burungmu aja nggak nyaman, nggak usah berpikir dimasterin. Kenapa burung dimasterin kok susah banget masuk? Karena dia nggak nyaman, merasa tertekan kayak gitu loh pas mabungnya.
Makanya ketika burung mabung itu biasanya kan ada yang nyaranin satu rumah itu satu burung. Itu maksudnya biar dia nyaman, dia tidak tertekan. Seperti itu. Sekarang gini umpamanya. Tak kasih gambaran lagi teman-teman. Ya moga-moga teman-teman ini paham dengan apa yang saya maksud ya. Seumpamanya kalian ini kerja, ya ini perumpamaan sama tak gambarin orang. Gajimu besar, tapi kalau kerjaanmu itu nggak nyaman, selalu tertekan pikiran, tertekan pokoknya tekanan lah, itu pasti nggak nyaman. Dan di saat itu secerdas apapun, kalau orang tertekan, ya itu biasanya pola pikirnya itu buntu. Maksudnya buntu itu nggak bisa memunculkan ide-ide bagus. Boro-boro menghafal, mendengarkan apa yang dibicarakan aja, kadang sulit nangkep, hanya ya seperti itu. Itu ibaratnya loh. Jadi yang penting itu bikin dia itu yang pertama itu yaitu tadi teman-teman ya. Utamanya itu sehat, yang kedua itu nyaman. Nah kalau udah nyaman, setelan apapun itu di lapangan itu pasti burungmu jalan. Makanya saya menyarankan kalau habis memandikan itu taruh bawah. Ya. Itu maksud saya biar dia beradaptasi. Ya kan kita lewat-lewat. Jadi dia nggak banyak meletik-meletik. Bahkan ada yang saya karena terbiasa mungkin ya. Tak taruh ada kucing pun ya kucing pun udah terbiasa. Terbiasa apa? Ketika ada burung ditaruh di bawah, ya ada kucing mau nugruk, biasa kita usir, jadi dia udah tahu, kucing itu kan udah tahu, dan si burung juga biasa aja. Itulah yang namanya nyaman karena sudah terbiasa. Itu yang cara versi irit ya. Kalau kalian pengen yang ngelatihnya di lapang ya itu terserah, monggo bawa aja terus ke lapang sampai budrek ya, bawain toren, gendong toren. Ngelatih seperti itu. Kalau burungmu masih tertekan, belum nyaman, mau mbok latih kayak apa itu nggak bakalan masuk teman-teman. Wis yakin itu. Nah kita bahas lagi, kembali lagi ke topik di daerah panas. Daerah panas itu dominan. Kalau kalian nggak bisa mengontrol dia, jangkriknya mbok turunin, standar di 55. Tapi kalau kalian yakin bisa ngontrol itu dalam artian ngademin, bikin dia nyaman, yaitu dengan mandi pagi dan sore. Ya, kalau ada waktu. Kalau memang kalian nggak ada waktu ya, wis mau nggak mau, jangkriknya ditambah tapi mandinya ganti malam. Ketika habis mandi ditaruh di bawah. Manfaatnya mandi malam itu versi saya ini lebih tenang ya, lebih tenang, lebih nyaman karena kan nggak ada hiruk pikuk lain-lain. Untuk awal biasanya mungkin ada yang berpikiran, wah kita kan maksa dia mandi. Kalau dia hanya mau namanya kita ngelatih ya, latih agar terbiasa, jadi ya tetap aman-aman saja. Dan apalagi ada yang mengatakan, dulu kan ada yang mengatakan burung lowo itu kurangin jangkriknya, burung jinak itu kurangin jangkrik ya, sampai budek teman-teman. Cobalah teman-teman yang punya burung jinak mau kurangin jangkriknya, apakah bisa stabil di lapangan? Yang ada kalau dia merasa lapar, wis boro-boro mikirin lomba. Seperti itu. Burung jinak, burung lowo itu jangan mbok kurangin jangkriknya. Ibaratnya kayak cucak hijau lah, cucak hijau gembung melet, mbok kurangin jangkriknya ngejar. Tambah jangkriknya, tambah durasi mandinya. Wong cuma 2 kok. Yang pertama sehat, yang kedua itu nyaman. Untuk rawatan silahkan semakin tinggi extra fooding, semakin sering durasi mandinya. Bisa setiap hari, bisa pagi sore sehari 2 kali, bisa 1 kali yaitu malam. Untuk versi malam ini memang tergantung yaitu cuaca teman-teman. Kontrol lagi cuaca.
nggak semua burung dimandikan malam itu dia itu nggak burung. Kalau burung biasanya ya. Nah, jadi seperti itu ya. Terus ada yang main cacing, bertanya, memakai cacing itu bagus nggak Om? Cacing itu banyak mengandung asam amino. Makanya kalau burung apa namanya stres, burung cabul, burung lowo, kasih cacing itu juga bagus. Mengandung banyak asam amino. Kalau tempat kalian ready, pakai itu, paket hemat, cuman kita harus nyari ya. Seperti itu lebih bagus karena alami teman-teman. Pemberiannya gimana? Ya tinggal dibersihkan aja cacingnya. Murai batu itu punya naluri kok, punya naluri. Maksudnya punya naluri itu harus dibersihkan bersih nggak dalamnya apa isinya, nggak usah, kamu potong aja kasih. Kalau saya sendiri malah tak kasih gelundungan biar hidup, biar merembet seperti itu. Yang penting cacingnya itu nggak hidup di dalam racun. Kalau hidup di dalam racun ya muremu ya bongko nanti. Ya, jangan mikirin sehat malah bongko kalau. Tapi kan nggak mungkin kan cacing itu hidup di dalam tanah beracun. Seperti itu. Wong di alam liarnya aja dia makan kalajengking, makan kelabang, tapi ya nggak usah coba-coba. Daripada karena kalau murai liar itu kan naluri pemburu, ya pemburu, nah ataupun naluri berburunya itu kuat, beda dengan apa namanya burung ternakan. Kalau naluri pemburunya kuat, maksudnya kuat itu sudah terbiasa berburu makanan atau berburu serangga, jadi dia lebih pintar. Nanti kalau burung ternakan mbok kasih kelabang ya nggak pernah makan, istilahnya nggak pernah berburu ya bongko, nanti mbok dintup kelabang malah muremu yang jadi santapan kelabang, bukan kelabangnya yang jadi santapan murai, seperti itu ya. Jadi tolonglah kalau nonton itu dipahami teman-teman, jangan sampai jagoanmu itu malah bongko nanti ya. Seperti itu. Jadi bagus diberikan cacing itu bagus. Adem Om, adem nanti hilang vektor. Alah kalau kalian masih mikir hilang vektor, bentar-bentar hilang vektor. Terus gak usah main murai, main lakbet yang nggak ada vektornya. Naluri lo, naluri hewan murai itu tarung teman-teman. Lah wong sing jenenge lakbet aja, koloni aja dia mau tarung. Apalagi murai yang bukan burung koloni. Logikanya seperti itulah. Intinya itu seperti itu. Ya, oke jelas. Jadi untuk burung yang di daerah panas, khususnya pemelihara seri F, mandikan pagi sore ataupun malam satu kali, setiap malam ataupun kalau standar ya, kita bicara standar itu 2 hari 1 kali ataupun 2 malam 1 kali lah, seperti itu kalau saya, tapi diimbangi dengan asam amino dan B kompleks. B kompleksnya cara pemberiannya itu pakai yang kayak minyak ikan itu, kita sedot pakai suntikan, sepetin daun jangkrik. Untuk B kompleks sendiri itu bisa 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali. Jadi nggak perlu setiap hari. Nah untuk asam amino ini diberikan setiap hari tidak jadi masalah untuk cacing. Untuk versi Nutrikan ini susu yang kemarin saya rekomendasikan setiap hari nggak masalah. Yang penting untuk pemberian ini kan hanya disepet jadi aman, atau diberikan di makanan jangkrik ataupun ulat Hongkong seperti itu. Nah untuk versi jangkrik ini untuk makanannya memang kalau untuk saya pribadi pakai jahe, makanan jangkrik ya bukan makanan, pakai jahe ya. Terus kayak ya bumbu-bumbu dapur itulah, kayak temulawak itu potong-potong kasih makan jangkrik. Jangan jangkriknya aja makannya godong gedang kering, daun pisang kering, sama apa namanya tempat telur itu kok kasih murai, kok suruh murainya bagus. Jangkriknya aja makan daun kering kok, apa vitaminnya ya kan. Cobalah teman-teman
Maksudku itu yang apa ya, yang normal lah. Jangkrikmu aja makanannya itu cuma daun kering. Lah kok kasih murai, suruh murainya cerdas. Cerdas itu dari mana? Ngawur termasuknya kalian. Memaksa burung burung bagus tapi nggak mau apa ya, usaha. Nggak mau usaha, pengen punya ataupun pengen jadikan burung menjadi bagus tapi nggak mau usaha. Oh, jangkriknya cuma makan godong gedang ataupun daun pisang kering loh, sama apa namanya, rak-rakan telur itu kok suruh murainya bagus ya, sampai jadi hantu blau ya nggak bakalan seperti itu. Jadi yang logika lah, kita sebagai laki-laki itu harus pakai logika teman-teman, jangan ngawur. Jangan ngawur. Aku kalau aduh, ada yang WA seperti itu, nanyain, om jangkrik murai saya padahal jangkriknya udah tak kasih kenyang terus loh, tapi kok nggak mau bunyi-bunyi. Kenapa? Sesimpel itu saya menjawab, jangkriknya makannya apa om? Ya biasa, daun kering sama rak-rakan telur itu, kardus telur. Nah, gitu kok suruh cerdas. Nggak mau cerdasnya dari mana, boro-boro bikin cerdas itu nggak ada gizinya. Kok suruh buru kok buat lomba. Ya ampun, ya pikirannya kemana gitu loh, ya kan? Oke, balik lagi teman-teman. Jadi seperti itu untuk seri F ya. Yang perlu diingat itu yaitu tadi, burungmu sehat, burungmu nyaman. Ya, itu dua ini harus. Terus tempat. Tempat kalian itu daerah panas apa enggak? Penempatannya nyaman apa enggak? Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kalau tempatnya adem kayak daerah Bogor dan kalian cuma punya burung murai satu, itu gampang banget. Gampang banget. Jangkriknya full, kenyangin aja. Maksudnya kenyangin itu kalau mau main non fur sekalian. Kalau mau tetap pakai fur ya pagi sore aja. Tapi kalau non fur ya pagi siang sore. Cuman kan kalau non fur ini indikasinya larinya ke jinak ya. Jinak, paham kan? Jinak. Jinak itu wajib jangkrik kenyang. Dan untuk seri-seri yang normal kayak Medan, kalau Bahorok kayaknya susah teman-teman. Susah, walaupun ada yang bilang ini dari Bahorok, yaitu kembali lagi kepercayaan. Kepercayaan kalau Bahorok, karena sudah langka lah Bahorok ini. Anggaplah Medan Super lah, ya kan? Kalau Medan Super biasanya cenderung burung, kenapa sih kok Medan yang seri Medan Super ataupun Bahorok itu mahal harganya? Karena burungnya itu mudah stabil. Mudah stabil, bandel lah, ibaratnya itu bandel. Sesuatu yang bandel awet itu pasti mahal. Apalagi yang mewah ya, pasti mahal. Dan seri F pun, kalau seri F ini bisa mahal, tapi cengeng burungnya. Maksudnya gampang trouble, gampang meletik, kurang mandi itu gampang nggak anteng. Terus tambahan teman-teman, ini tak kasih saran juga ya. Kenapa kok burung mabung? Burung mabung ini dikasih daun pandan. Manfaat pandan itu apa sih? Coba. Manfaat daun pandan itu kan aroma yang diambil. Bukan mentang-mentang burungmu ambrol mbok kasih daun pandan, itu efeknya apa? Efeknya gampang ambrol-ambrol. Karena apa? Aromanya nyaman. Nyaman, garis bawah nyaman. Gak cuma daun pandan, bisa pakai daun mint, itu juga menenangkan. Efeknya menenangkan. Makanya saya nyaranin burung yang stres kayak cabul, terus cak ujung kembung melet, itu kan dia kan kayak stres. Kasih yang tenang-tenang, yang menenangkan. Bisa kasih daun pandan, bisa kasih daun mint, bisa di air minum itu, atau di jangkrik kasih daun mint. Itu kan sifatnya apa sih ya? Ya nyaman sih. Jadi burung mabung pun kalau posisinya nyaman ya ambrol. Sekarang burungmu mabung ya, taruh di tempat yang gak nyaman, ya macet, mau jangkriknya mau kiloan itu tetap macet tuh, nggak nyaman. Dia tuh merasa terganggu teman-teman.
Seperti itulah kurang lebihnya. Jadi intinya itu dasar-dasarnya. Gak usah mikirin metabolisme lambat, metabolisme cepat. Kalau metabolisme lambat main seperti itu, mereka tidak berpikir orang yang mungkin menonton itu posisinya daerah mana, daerah dingin atau daerah panas. Boleh dites lah, coba yang main metabolisme lambat, metabolisme cepat ya. Masing-masing daerah itu kan suhunya itu beda, ada yang panas, ada yang adem. Coba mbok terapkan. Jadi apa ndaknya lah seperti itu. Ya mungkin bisa jadi, gak ada kemungkinan yang gak jadi. Karena untuk saya pribadi sesuatu yang terlihat bisa dikerjakan itu tidak ada hal yang tidak mungkin. Selama kita continue dan mau berusaha. Intinya itu seperti itu. Banyak burung yang nggak jadi itu ya tadi kebalik-balik lah. Seharusnya seri F ini rawatnya seperti ini, tapi ngerawatnya lain, ngikutin yang Medan. Medan itu tipikal yang tenang, burung-burung yang lebih tenang lah. Kalau seri F kan seri pecicilan, apalagi yang gembung, guys, nggak mandi ya jadi hantu. Coba, kalau nggak, wah, dekek-dekek doang. Terus kelemahannya Medan ya, dia itu kalau kenyang, jangkrik, main tinggi, dia sering ngerayu di lapangan. Kalau seri F kurang, dia cenderung ke power stamina lah atau apa tenaga lah. Jadi dia lebih aktif. Tapi ingat, aktifnya itu biasanya itu ngeban seperti itu. Nanti kalau udah selesai ngeban ya wis anteng. Jadi dia sendiri itu tidak bisa mengontrol emosinya. Yang bisa mengontrol itu bukan burung, tapi kita sebagai pemilik. Gimana caranya biar dia nyaman, nyantai menghadapi lawan-lawan di arena gantangan. Lebih cenderung ke bunyi daripada ke petak-petik gaya sana gaya sini. Seperti itu teman-teman. Jadi yang perlu dipahami seperti itu ya. Menentukan rawatanmu itu seperti apa dari jenis burung. Gak semua burung itu dipakai rawatannya sama, itu akan jadi. Semua itu satu burung, jenis burungnya, dua daerahnya, penempatannya, ataupun daerahnya panas atau enggak, tiga baru rawatan. Tiga ini kebalik, gak sesuai, sampai jadi hantu belau gak bakalan jalan maksimal ataupun jalan sesuai dengan harapan kita teman-teman. Oke, sementara gitu dulu ya teman-teman. Apabila ada salah-salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk teman-teman yang nanya beli di mana, silahkan klik di keranjang ataupun di deskripsi video ya. Di situ ada dari sampo, dari susu, dari vitamin, ada di situ teman-teman. Dan jangan lupa support terus biar makin semangat ngontennya. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.